Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat Masjid
Al-Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas hidayah dari Allah, atas taufik dari Allah, atas karunia dari Allah, kita digerakkan, kita dimudahkan, kita diberi kelapangan kesehatan afiat, diberi dorongan batin, diberi hati yang kemudian bergerak, jiwa dan fisik untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah, di mana syariat ini diwajibkan untuk semua pria muslim. Ya, dan pada kenyataannya, pada faktanya hari ini banyak juga saudara-saudara muslim pria yang juga tidak menunaikan Jumatan ini. Maka kita tidak berbangga hati dengan amaliyah yang kita lakukan hari ini, maka kita bersyukur kepada Allah. Allah menggerakkan kita dalam hidayah, menggerakkan kita dalam iman sehingga kita bergerak, sehingga kita melangkah untuk ringan Jumatan, melaksanakan syariat Islam yang dibebankan kepada pria muslim. Berikutnya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang terkadang kita sadar tidak kita syukuri. Nikmat yang terkadang lepas begitu saja berlalu dalam kehidupan kita. Yaitu nikmat lapang, yaitu nikmat sehat, yaitu nikmat keamanan, nikmat damai, nikmat bisa melangkah salat Jumat, melangkah ke masjid aman. Di saat dunia Islam, biladil muslimin yang lainnya itu mengalami ujian-ujian ketidakdamaian. Kita mengetahui hari ini beberapa belahan dunia Islam di beberapa front garis pertempuran mengalami keadaan-keadaan yang tidak damai. Dan mari kita syukuri kedamaian ini. Mari kita doakan negeri kita agar kemudian tetap damai dalam keimanan sehingga kita bisa menjalankan ibadah dan menjalankan kehidupan dengan baik. Mari kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, topik khotib pada kesempatan kali ini adalah salah satu tema besar ya, yang kemudian menginspirasi gerakan Persyarikatan Muhammadiyah dengan usia 100 tahun lebih ya, yang diinisiasi oleh seorang Ahmad Dahlan, yaitu kepedulian adalah perkara dari keimanan. Gerakan persyarikatan yang besar ini yang kemudian menghadirkan ratusan kampus, ratusan sekolah, yang kemudian menghadirkan ratusan rumah sakit, yang kemudian menghadirkan kekuatan ormas keagamaan 5 terbesar di dunia. Sekali lagi khotib ulangi, menjadi kekuatan aset secara pendanaan ya, akumulasi aset itu 5 besar di dunia. Kalau kita jumlahkan triliunan ya. Salah satu yang menjadi spirit adalah surah Al-Maun. Jadi di surah Al-Maun ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita, apakah kamu pernah melihat? Ara'aita, apakah kamu melihat? Dan Allah sangat tegas. Alladzi yukadzibu biddin, apakah kamu melihat orang-orang yang mendustakan agamanya? Kita jamaah sekalian, begitu kita kemudian membaca yukadzibu biddin, terkadang perasaan kita datar-datar saja. Padahal yukadzibu biddin itu artinya dusta agamanya. Dia mendustakan agamanya. Dia mendustakan keimanannya. Ya, tadabur lebih mendalam berarti salat Jumatnya dusta, menutup auratnya dusta, hajinya dusta, umrohnya dusta, qiyamul lailnya dusta. Kalaupun dia salat subuh berjamaah 2 rakaat, dia berdusta. Kalaupun dia membaca Al-Quran, maka membaca Al-Qurannya berdusta. Dan kalaupun dia beriman kepada Allah, mengucapkan syahadat, syahadatnya pun dusta. Yukadzibu biddin. Siapa itu ternyata yang yukadzibu biddin, jamaah sekalian? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Lebih dalam lagi ditafsirkan, ditadaburkan, maka orang yang enggak peduli dengan anak yatim, wala yahudduna ala ta'amil miskin, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu hadda, itu tidak mendukung, tidak mensupport, tidak mengendorse untuk saling memberi makan. Bukan cuma memberi makan, tapi kalau bahasa hari ini tidak nge-share gerakan memberi makan. Berarti tidak ikut berkontribusi dalam gerakan memberi makan. Tidak memberikan perhatian pada memberi makan fakir miskin, ta'amul miskin, tidak memperhatikan orang yang kelaparan.
Sehingga khatib di mimbar yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, di tempat yang diberkahi ini, khatib kemudian mengingatkan diri khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah bahwa kepedulian terhadap anak yatim, kepedulian terhadap orang miskin itu bukan option jamaah sekalian. Dia bukan pilihan. Aku bisa peduli, aku bisa tidak peduli. Aku bisa bersedekah, aku tidak bisa juga bersedekah, it's okay. Aku kemudian membantu, aku juga tidak membantu. Nggak bisa begitu. Karena membantu, karena peduli dengan anak yatim dan fakir miskin, itu adalah perkara keimanan. Dan ini, yang kalau kita lihat di film Sang Pencerah, bagaimana seorang Ahmad Dahlan mengumpulkan sesajen-sesajen yang harusnya layak dimakan, kemudian dikumpulkan, dan diberikan kepada fakir miskin. That's the beginning. Disitulah kemudian gerakan ini berawal. Bagaimana kemudian seorang Ahmad Dahlan yang difilmkan di Sang Pencerah, lalu berkeliling, mengumpulkan batik-batik sisa, mengumpulkan baju-baju sisa, lalu diberikan kepada fakir miskin. Sehingga bergeraklah sekolah, bergeraklah panti asuhan, hingga hari ini, bergeraklah rumah sakit dan seterusnya. Di mana? Diawali kepedulian. Diawali dari ayat ini. Kenapa? Karena ini bukan kerja kreativitas organisasi. Ini bukan kerja kreativitas ormas. Ini bukan beban 1-2 ormas. Bahwa ara'aita alladzi yukadzibu biddin adalah tanggung jawab seorang muslim yang beriman. Maka untuk mengorganisasikannya dibangunlah ormas. Tapi dia bukan pilihan ormas. Dia bukan ideologi ormas kemasyarakat. Dia adalah ideologi kaum muslimin. Dia tidak boleh terkotak bahwa urusan ngasih makan adalah urusan ormas tertentu, urusan gerakan tertentu, urusan mazhab tertentu. Apapun mazhabnya, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, apapun ormasnya, Ahmad Dahlan, Muhammadiyah, Hashim Asy'ari, lalu kemudian Nahdlatul Ulama, Al-Wahdah, lalu kemudian Nahdlatul Wathon, dan semua gerakan umat Islam di Republik ini, di dunia ini, dia juga terbeban pada syariat ini. Maka jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hal yang paling fundamental yang harus kita fahami. Bahwa kepedulian, bahwa memberi makan, bahwa berfokus pada orang-orang yang lapar, berfokus untuk mensejahterakan banyak orang adalah kemudian pilihan keimanan. Maka dilanjutkan di sini. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Salatnya ngambang, mikir kemana-mana, lalu riya. Alladzina hum yura'un, ya. Alladzina hum yura'un, pengen dilihat, pengen diro'a. Salat pengen diro'a, ibadah pengen diro'a. Tapi kemudian kita lupa bahwa ayat ini fawailul lil musallin alladzi ada dua alladzi di ayat 5 dan 6 sampai ayat ke-7 wa yamna'unal ma'un. Dalam struktur tafsir adalah ayat menjelaskan ayat. Siapa yang fawailul lil musallin? Siapa yang lalai dalam salatnya? Yang lalai dalam salatnya, yang salatnya ngambang, lalai dia. Lalu kemudian dilanjutkan alladzina hum yura'un, yang kemudian riya dia. Tetapi jamaah sekalian, khatib tekankan di ayat yang ke-7, Allah kemudian menyebutkan wa yamna'unal ma'un. Mamnu' bahasa Arab artinya menahan. Kalau misalnya kita di Arab Saudi kemudian ada makanan basi, maka orang-orang catering menyebutnya mamnu, jangan dimakan. Ya, mana'a, mamnu, tertolak. Jadi, wa yamna'unal ma'un adalah orang yang menahan. Menahan apa? Al-ma'un. Apa al-ma'un itu? Sesuai dengan nama surahnya. Apa itu al-ma'un? Barang-barang yang masih berguna. Jamaah sekalian, 14 abad yang lalu, pertolongan itu bukan cuma transfer, bukan cuma kasih uang. Ya. Tetapi kemudian menolong orang lain adalah bagaimana kemudian meminjamkan, memberikan barang yang nggak berguna. Hari ini masyarakat Indonesia kena penyakit namanya loathing. Apa itu loathing? Menampung-nampung barang, padahal barang itu dia nggak gunakan. Beli kulkas, udah tua, dia beli kulkas baru lagi, kulkas disimpan di belakang. Begitu ditanya, kenapa nggak dikasih ke adik? Sayang masih bisa dipakai. Sayang masih bisa dipakai. Jadi kulkas 3, mesin cuci bekas 3 ditumpuk. Itu namanya pribadi loathing. Itulah wayamna'unal ma'un. Punya baju, ya, masih awal nikah, baju masih M, ya, udah nikah lama, naik beban badan jadi XL, itu baju M masih ada di lemari, baju size M masih ada di lemari. Itulah wayamna'unal ma'un. Baju nggak keluar dikasih yang lain, padahal baju M masih bagus, kenapa nggak dikasih ke saudara? Padahal baju M, baju S masih bagus, kenapa nggak ditaruh di Ittihad? Lalu kemudian jadi bazar murah kek, atau jadi dibagi-bagi ke fakir miskin kek?
Beli pizza 8 slice, cuma dimakan 2 slice, padahal sisanya masih bagus. Antar kayak ke satpam, antar kayak ke orang, ya. Lalu kemudian beli makanan, beli bahan makanan, banyak sampai basi segala macam. Itulah wayamna'unal ma'un. Dan hebatnya ayat ini, orang yang kemudian tidak menggerakkan barang bergunanya, orang yang kemudian tidak mengalirkan barang bergunanya, orang yang kemudian menahan barang yang masih berguna, tapi dia nggak pakai, dia adalah bagian dari orang-orang yang lalai sholat. Maka jamaah sekalian, dalam hukum zakat, zakat 2,5% hanya membebani harta lancar. Cash, deposito, kalau ada kripto, kalau ada uang cash, inventory, yang sifatnya cair. Zakat tidak terbeban kepada rumah. Jadi kalau jamaah punya rumah 1 miliar, tidak ada zakatnya. Jamaah punya mobil sampai 500 juta, tidak ada zakatnya. Tetapi apa kata ulama hukumnya? Sahabat tidak terkena zakat kudanya, tidak terkena zakat rumahnya ketika dipakai. Khotib mengulangi, ketika rumah itu dipakai, ketika kendaraan itu dipakai, ketika punya pabrik alatnya dipakai, bergerak produktif, mengalirkan kesejahteraan, tidak ada beban zakatnya. Hari ini orang-orang Indonesia membeli rumah untuk capital gain, beli rumah supaya harganya naik, tidak dikontrakan, tidak dipakai, tidak dikasih ke saudaranya, rumahnya 10, saudaranya ngontrak. Rumahnya 12, saudaranya yang miskin nggak diberikan untuk tinggal di situ. Mobilnya ada Alphard, ada Fortuner, ada Avanza 3 biji. Avanzanya cuma narok di garasi, gak bergerak sama sekali. Padahal masjid butuh ambulans. Padahal kemudian pos-pos dapur umum umat butuh mobil logistik transportasi. Itulah wayamna'unal ma'un. Dan Allah kemudian menghukumi mereka. Fawailul lil musallin. Itulah salatnya yang lalai. Kenapa lalai? Salatnya tidak menggerakkan keimanan di hatinya. Salatnya tidak menggerakkan kepedulian di hatinya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Almarhum Kiai Haji Jazir, salah satu penggerak Muhammadiyah di Jogokarian, Yogyakarta, berkali-kali mengingatkan bahwa hari ini umat Islam terutama di Indonesia sibuk kita bangun menara. Masjid bisa bangun menara 2,5 miliar tapi tidak bisa memberi makan 20 duafa di sekitaran masjid. Masjid bisa berganti keramik setahun sekali. Masjid bisa berganti karpet setahun sekali. Masjid bisa berganti-ganti tempat wudhu, meluaskan kanan kiri depan belakang, tapi tidak bisa memberi makan. Hal yang wajib. Apa itu Masjid Nabawi di zaman Nabi, Bapak Ibu sekalian? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Batu akik ditebar warna putih, tidak beratap, hanya 3 atap di 3 saf pertama saja. Dan dari situlah kesejahteraan Madinah dimulai. Dan apa itu menara sebetulnya? Di zaman Muawiyah, menara masjid adalah tempat di mana petugas Baitul Mal naik ke atas menara. Kemudian melihat mana rumah yang tidak mengeluarkan api, berarti dia kehabisan terigu, dia kehabisan gandum. Maka Baitul Mal menggotong di atas tubuhnya untuk mengantarkan gandum ke rumah yang tidak ada asapnya. Itulah fungsi menara masjid. Fungsi menara masjid untuk azan. Bilal naik ke atas dan azan, muadzin. Hari ini teknologi sound system ada, sibuk bangun menara miliaran rupiah. Tetapi kemudian memberi makan duafa di sekitarnya saja nggak bisa. Anak yatim teriak-teriak, ibu single parent bingung, ya. Bapaknya nggak jelas kemana, ibunya sendirian ngasih makan anaknya, kebingungan. Dan masjid-masjid bermegah-megah, uang infak tidak bergerak kemana-mana. Dan inilah otokritik yang harus kita lakukan hari ini, bahwa kepedulian itu bagian dari iman. Maka saya akhiri khutbah pertama ini ya, terkait dengan waktu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah khutbah pertama ini marilah kita sadari bahwa ujian dan kemudian validasi keimanan kita kepada Allah adalah bagaimana kita memperlakukan fakir miskin. Ini serius. Bagaimana kemudian kita memperlakukan anak yatim. Ini serius. Maka mari kita mulai, ya. One family, one du'afa. Satu keluarga pegang satu keluarga miskin. Kalau kita belum selamatkan bisa 100 orang. One family, one du'afa. Kita harus mulai sekarang. Kita cek ipar kita, keluarga besar kita, mana yang kemudian harus didanai. Kalau kita nggak bisa menyelamatkan 100 anak yatim, 100 anak-anak terlantar, minimal kita selamatkan 1, 2, 3 secara perlahan-lahan. Karena itu bagian dari keimanan. Maka kita berharap ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala,
ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya sudah berikhtiar untuk menjalankan surah Al-Maun, saya sudah berikhtiar untuk menjalankan kepedulian, maka hitunglah iman di hati saya, masukkan saya ke dalam surgamu atas rahmatmu. Semoga inilah yang kita bisa capai dalam kehidupan kita di dunia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa lubdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini maka kita merenungi satu hal perspektif yang harus kita bangun, bahwa ada kesolehan dalam skala individu dan ada kesolehan dalam skala sosial. Hampir semua agama di muka bumi ini kalau disensus ada 200-an. Ada agama fil ard, ada agama samawi, Yahudi, Kristen, Islam. Salah satu yang unik kalau kita belajar misalnya perspektif dari agama Nasrani adalah kerahiban. Kita akan melihat banyak etapa-etapa pengajaran yang berpikir pada diri sendiri. Ya, begitu juga beberapa agama yang lain. Maka kita bertemu dengan yang namanya meditasi, bertapa, dan seterusnya. Anehnya, hebatnya Islam. Islam adalah satu-satunya agama yang mendorong kita bergerak secara komunal. Contoh, sholat sendirian laki-laki di masjid, ya, itu sholat sendirian di rumah, ya, itu kemudian pahalanya jauh di bawah ketika kita kemudian melakukannya secara berjamaah. Ketika kita berjalan dalam safar, 3 orang harus ditunjuk satu mas'ul atau satu pemimpin. Agama Islam ini adalah agama kolektif. Dan kalau kita sadari dan kita cek di dunia ini, mana agama yang punya tempat berkumpul konsisten setiap hari, rame terus? Hanya Islam. Mekah Al-Mukarramah. Anda cek misalnya ke Vatikan, nggak seramai itu, ya. Dan itu hanya untuk trajektori pemikiran Kristen tertentu, Katolik, Vatikan. Tetapi Islam di semua major, di semua mazhab, di semua pemikiran thoughts, kita berkumpul di Mekah. Kita tawaf, kita sa'i, kita kemudian berjamaah. Jutaan orang berkumpul. Haji. Mana agama yang punya annually event, berkumpul jutaan orang setiap tahunnya? Hanya Islam. Jadi Islam ini harus kita sadari sebagai agama kolektif. Itu yang membuat kenapa Islam hadir di tengah gurun, lalu kemudian bisa meratakan peradaban Persia, lalu meratakan peradaban Romawi, terutama bagian Romawi Timur. Ya. Nanti kemudian nyangkut di Romawi Barat. Lalu kemudian ditaklukkan oleh Al-Fatih di 1453 Masehi. Sehingga, jamaah sekalian, yang harus kita sadari adalah bahwa beragama Islam itu tidak bisa beragama skala individu. Islam tidak mengajarkan pertapaan. Islam tidak mengajarkan kesendirian. Maka dalam satu hadis yang bahkan didengungkan oleh Gus Baha, Gus Baha menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ketika ada orang baik yang kemudian dia bergaul dengan masyarakat, dan di masyarakat itu dia menemukan kekecewaan, dia menemukan kekeruhan, dia menemukan masyarakat berbuat tidak baik sama dia, itu lebih utama ketimbang dia sendirian. Jadi berjamaah dalam kekeruhan itu lebih utama ketimbang sendirian. Sendirian di rumah memang nggak ada konflik, jamaah sekalian. Wahai jamaah sekalian, di rumah sholat sendirian nggak ketemu siapa-siapa, nggak ada konflik. Sajadahmu benda mati, dindingmu benda mati, kamarmu benda mati. Ketika kita berinteraksi pasti ada konflik. Maka hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi udah lihat nih perkara ini 14 abad yang lalu. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa kebersamaanmu dalam kekeruhan, kebersamaanmu dalam berorganisasi, kebersamaanmu dalam berinteraksi dengan masyarakat, walaupun keruh, walaupun mengecewakan, walaupun kemudian tidak ideal di hatimu, itu lebih baik daripada kamu sendirian. Dan inilah semangat dari agama Islam sebagai agama kolektif, agama komunal. Mari kita lihat sedikit perkaranya hari ini. Hari ini anak-anak muda banyak yang tidak mau menikah karena tingginya beban pernikahan. Ketika menikah harus sewa venue, sewa tempat, harus bayar catering, harus bayar ini, bayar itu, maka muncul 200 juta, muncul 250 juta. Dan ini tidak terjadi 50 tahun yang lalu. Apa yang terjadi di 50 tahun yang lalu? Ketika ada anak muda mau menikah, maka kampung itu melakukan ta'awun. Kampung itu melakukan ta'awun. Maka dipakailah balai desa. Maka semua warga desa bawa bahan makanan, mereka bawa pisau, mereka masak satu-satu, mereka secara komunal membantu si adik ini yang menikah. Menikah murah, ketika komunal.
Menikah murah ketika komunal. Ingat di kampung satu orang punya mobil bisa dipakai ke rumah sakit dan seterusnya. Hari ini semua harus punya mobil. Hari ini semua harus sewa venue. Hari ini semua harus bayar catering. Sehingga seakan-akan hidup menjadi modern, tapi sebetulnya kita kemunduran peradaban. Sejak kapan orang Indonesia harus beli air galon? Sejak peradaban kita mundur. Dulu kita masak air, sumber mata airnya terjaga. Jadi nggak ada kos beban domestik untuk membeli air galon. Jadi sebetulnya dunia ini sedang maju apa mundur? Dunia ini mundur, Pak. Kita kehilangan kekuatan kolektivitas. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu membangun sekolah-sekolah Muhammadiyah, patungan, Pak. Karena patungan asetnya wakaf, maka tidak ada uang masuk mahal. Karena ini sudah aset wakaf, operasional dari infak dan seterusnya. Bergerak sekolah-sekolah Muhammadiyah, tegak di mana-mana. Hari ini tegak sekolah Islam, ngutang ke perbankan, masuknya uang pangkalan 25 juta. Kehilangan kolektivitas. Islam mengajarkan wakaf, mewakafkan aset untuk menjadi kebermanfaatan untuk pendidikan. Hari ini pendidikan mahal, kesehatan mahal. Ya. Di beberapa segmen tertentu yang nggak akses BPJS. Kenapa? Karena kita kehilangan kekuatan kolektibilitas. Kita kehilangan kekuatan kolektif. Kita kehilangan kekuatan berjamaah. Maka semoga dengan khutbah yang sederhana hari ini, mari kita sadari bahwa kita harus munculkan kepedulian. Hari ini kita harus berpikir lebih luas lagi, ya, agar kemudian dampak kebermanfaatan dari umat ini bisa terjadi. Waqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yaduqul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-mahun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat allahyaihi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.